Halo, nama saya Aifa Radila, umurku 8 tahun. Saya akan membacakan buku cerita dari Al-Qudah Publishing, yaitu Amazing Cerita-cerita sains terbaik dari Al-Quran. Judul: Tanaman Pemakan Serangga. Rushda sedang berdiri di depan sebuah pot. Ia memperhatikan tanaman yang ada di pot itu. Ia merasa heran ketika ada mencari seekor capung yang hinggap di tanaman itu tiba-tiba hilang. Ia mencarinya, namun tetap saja tidak ditemukannya. Tiba-tiba ada semut yang merambat ke tanaman tersebut. Tidak berapa lama tanaman itu menutup sendiri. Rushda merasa heran dengan kejadian yang dialaminya. Mengapa nutup sendiri sih tanaman ini? Gumam Rushda, sang ibu yang dari awal memperhatikan putri kesayangannya itu pun mendekatinya. Ada apa sayang? Ini Bu, mengapa tanaman ini menutup sendiri waktu semut berjalan mendekatinya? Oh, ini tanaman ini termasuk tanaman karnivora sayang. Kamu tahu arti karnivora bukan? Tahu Bu, pemakan daging. Nah, tanaman ini ada salah satunya. Masih ada jenis tanaman lain yang masuk kategori karnivora. Kalau tanaman ini sering disebut dengan kantong semar. Subhanallah, Allahu Akbar. Unik dan menarik ya Bu. Iya, segala sesuatu yang diciptakan Allah ada keunikan dan daya tariknya. Kita manusia hanya bisa bersyukur atas semua itu. Pojok pengetahuan. Tanaman yang termasuk kategori tanaman karnivora ada berbagai macam. Di antaranya adalah 1. Ini adalah tanaman asli Portugal, Spanyol, dan Maroko. Tanaman ini tumbuh di tempat yang kering seperti tanah alkalin. Aromanya yang khas membuat serangga tertarik untuk mendekatinya. Alhasil, serangga menjadi mangsanya.
tertangkapnya serangga dikarenakan ada lendir yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat pada daun. 2. Tanaman ini ditemukan di utara California dan Oregon. Ia hidup di rawa dan air yang mengalir. Daunnya berbentuk tabung seperti kobra dengan daun yang bercabang, tidak seperti tumbuhan yang lain. Daunnya tidak menghasilkan enzim pencernaan. 3. Tanaman ini memiliki saluran yang panjangnya 1 meter untuk menjebak serangga. Hidupnya di rawa-rawa wilayah timur dan selatan Amerika Serikat dan Kanada. Serangga tertarik oleh nektar yang berada di bibir perangkap serta kombinasi dari warna dan aromanya. 4. Tanaman ini hidup di barat daya Australia. Mulut yang lebih lebar, tetap ia memiliki perangkap dengan mulut yang lebih lebar tetapi lebih pendek. 5. Tanaman ini memiliki perangkap yang paling spektakuler, bahkan bisa dibilang yang paling canggih. Ia tumbuh dari Madagaskar dan Asia Tenggara sampai ke timur laut Australia. 6. Tanaman ini hidup di rawa daerah utara dan selatan Carolina Tenggara, Amerika Serikat. Tanaman ini menangkap dan mencerna mangsa, terutama serangga dan arachnida, dengan perangkap yang dibentuk oleh bagian sisi masing-masing dari daun. 7. Tanaman ini jenis yang berkaitan dengan ini Sundewish atau satu-satunya spesies ini ditemukan di Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Ia hidup di dalam air. Perangkapnya berada di sekitar tengah batangnya
yang terdiri atas 2 lobus yang membuka bersama untuk membentuk seperti sebuah buku yang terbuka. Perangkap akan memutar sehingga titik bukaan perangkap berada di luar dan di dalam. Terdapat lapisan rambut pemicu yang akan menutup jika ada kontak dengan invertebrata air yang terperangkap. 8. Tanaman ini terkait dengan butterworts dan mewakili genus terbesar tanaman karnivora. Lebih dari 200 jenis, bahkan lebih banyak daripada sundews. 9. Tanaman ini hidup di daerah basah di Amerika, Eropa, dan Asia Utara. Ia menggunakan kelenjar daunnya yang lengket untuk memikat, menjebak, dan mencerna serangga. 10. Tanaman ini mewakili lebih dari 170 spesies tanaman. Ini di antara tanaman karnivora yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, di semua benua kecuali Antartika. Berbagai tanaman tersebut tidak bisa kita jumpai di sembarang tempat karena tidak semuanya ada di Indonesia. Bahkan sebagian besar ditemukan di negeri orang kulit putih benua Eropa. Selama ini yang kita pahami bahwa tanaman adalah bahan konsumsi bagi makhluk hidup, ternyata tidak semua tumbuhan dimakan oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan binatang. Sebaliknya, tanaman bisa memakan serangga. Tahukah kamu, Allah menciptakan alam dan seisinya pasti ada manfaatnya. Tidak begitu saja diciptakan, tetapi satu sama lain saling memberikan manfaat. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang
memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 60.